Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Fitra Dika Fernanda, NIM 17370084 2017A, Program Studi Teknik Industri Malam, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pengelolaan Permintaan dan Perencanaan Produksi. Pendahuluan. Permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain, yaitu kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material, semua mengikuti permintaan yang datang dari pelanggan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan terhadap barang atau jasa dari pihak pelanggan. Pada hampir semua situasi real, besar dan waktu permintaan terhadap barang atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Di sisi lain, banyak aktivitas yang sudah harus dikerjakan sebelum permintaan atau kebutuhan dari pelanggan teridentifikasi dengan pasti. Sistem produksi terbagi menjadi dua, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang berproduksi dengan sistem Make to Stock atau MTS, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke toko atau tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk yang akan dijual di masing-masing toko. Kedua, pada sistem produksi Make to Order atau MTO. Beberapa aktivitas seperti perakitan akhir dan pembuatan komponen memang bisa ditunda sampai ada permintaan definitif. Namun, tetap sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau ramalan. Dengan demikian, boleh dikatakan tidak ada perusahaan yang bisa menghindar dari kegiatan perkiraan atau ramalan permintaan untuk keperluan perencanaan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan sebelum permintaan definitif datang dari pelanggan. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Peramalan bisa dibuat pada tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, sebuah perusahaan menjual beberapa kelompok produk di beberapa wilayah yang berbeda, maka ramalan bisa dibuat secara agregat untuk semua kelompok produk dan semua wilayah, atau untuk tiap kelompok produk, tiap wilayah, atau bahkan pada level yang lebih detail, yaitu pada level individu produk. Pada gambar di bawah ini mengilustrasikan bahwa ramalan bisa dibuat pada hierarki yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama, dimensi waktu, dimensi produk, dimensi wilayah. Pada gambar tersebut, tiap produk dibuat ramalannya untuk tiap sub wilayah penawaran dengan satuan periode mingguan selama 3 bulan, maka akan ada sebanyak 950 angka ramalan. Angka ini diperlukan untuk mengetahui beberapa masing-masing produk yang dapat dipasok di masing-masing wilayah. Sebagai contoh, untuk keperluan pengiriman dari pabrik ke wilayah pemasaran X, yang diperlukan adalah total kebutuhan masing-masing produk tiap minggunya untuk keseluruhan wilayah pemasaran X. Jadi, dalam hal ini yang diagregasikan adalah kebutuhan subwilayah X1, X2, X3, dan X4. Jadi yang diperlukan pabrik adalah jumlah kebutuhan masing-masing per minggunya. Bulan, waktu. Ramalan yang tidak akurat bisa menimbulkan berbagai permasalahan pada supply chain. Kelebihan pasokan produk ke satu wilayah sementara kekurangan di wilayah lain,
kelebihan di suatu periode tetapi kekurangan di periode lain, atau kelebihan produk A sementara kekurangan produk B, dan sebagainya, membuat service level yang rendah maupun ongkos-ongkos persediaan yang tinggi. Karena itu, meningkatkan efisiensi maupun efektivitas pada supply chain diperlukan. Cara-cara yang tepat untuk meningkatkan akurasi ramalan permintaan. Gambar di bawah ini mengilustrasikan pola permintaan sangat fluktuatif. Instrumen untuk mengelola permintaan. Mengelola permintaan berarti mengubah pola permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply chain. Ada beberapa cara yang digunakan oleh supply chain. Yang pertama, promosi, pricing, self management, deal structure, demand management, dan ongkos-ongkos supply chain. Program promosi atau diskon pada periode-periode tertentu bisa membuat pekerjaan supply chain lebih sulit atau lebih mudah. Apabila promosi ternyata bisa menaikkan volume penjualan pada periode-periode di mana permintaan rendah, maka kegiatan supply chain pada umumnya bisa lebih mudah dilakukan. Pola permintaan akan menjadi lebih rata dibandingkan kalau tidak ada promosi. Tetapi kalau promosi justru dilakukan pada periode di mana permintaan berada pada puncaknya, misalnya pada hari raya atau tahun baru, maka permintaan justru menjadi lebih fluktuatif sehingga supply chain kemungkinan akan lebih sulit untuk memenuhinya. Rangkuman. Perusahaan sebaiknya tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tetapi juga secara proaktif mengelola permintaan supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya-biaya yang lebih rendah. Ada beberapa cara atau instrumen bisa digunakan untuk mengelola permintaan, yaitu promosi, potongan harga, terima pembayaran, dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand management lainnya bisa membuat permintaan lebih stabil atau sebaliknya. Hal ini tergantung pada kapan kegiatan tersebut dilakukan, seberapa reaktif pasar terhadap kegiatan tersebut. Fluktuatif permintaan yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya persediaan maupun kekurangan yang tinggi juga, sehingga berpotensi untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Terima kasih.